Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Zakia Prananda. Saya berdomisili di Garut, lebih tepatnya di Kecamatan Malangbong, Desa Sanding, dan Kampung Anhu. Dengan adanya video ini, saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mempresentasikan pemilu kada, bupati, atau wali kota di daerah saya sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai presentasi yang akan saya paparkan, kita juga wajib mengetahui mengenai pemilihan kepala daerah atau pemilu kada untuk memilih bupati atau wali kota yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan demokrasi di suatu daerah. Mengapa demikian? Hal tersebut sangat penting bagi pembangunan demokrasi di suatu daerah. Saya akan mengambil 2 alasan yang sangat dominan di daerah saya. Alasan yang pertama yaitu memperdayakan demokrasi lokal, yang dimana pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Alasan yang kedua yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, yang dimana pemilu ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Dengan demikian, pemilu kada bukan hanya soal mengenai pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan adanya partisipasi masyarakat di daerah tersebut. November 2024 bersama kita wujudkan Pilkada Garut bermartabat. Suara kita tentukan 5 tahun ke depan. Ayo kita memilih untuk Garut lebih bermartabat. Di Garut, dari jalur perseorangan ada 6 pasang calon yang mendaftar, tetapi hanya 3 pasang paslon yang lolos. Tetapi setelah diperiksa kembali, ternyata 3 paslon tersebut tidak dinyatakan lolos juga, dikarenakan tidak memenuhi syarat. Setelah itu, KPU kemudian membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah yang maju dari jalur partai politik. Muncul kemudian 2 pasang calon yang mendaftar. Paslon pertama yaitu Helmi Budiman dan Yudi Nugraha, serta Syarul Amin dan Putri Karlina. Calon bupati kandidat pertama yaitu Dr. Haji Helmi Budiman yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Garut selama 2 periode, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024.
Dan untuk wakil bupati pada kandidat pertama yaitu Haji Yudi Nugraha Lasminingrat yang lahir dan besar di Garut sebagai pengusaha sukses kini menjabat Ketua DPC Partai PPP Garut. Kandidat pertama ini mempunyai 17 program yang unggul dan 5 yang diprioritaskan. Yang pertama ada sehat orangnya, yang kedua cerdas orangnya, yang ketiga ada makmur dan sejahtera ekonominya, yang keempat ada agamis, harmonis dan berbudaya lingkungannya, yang terakhir ada maju birokrasinya dan berkelanjutan pembangunannya. Calon bupati kandidat kedua yaitu Dr. Insinyur Haji Abdul Syukur Amin, merupakan tokoh daerah yang memiliki kontribusi besar khusus bidang pendidikan di Garut. Dan wakil bupati pada kandidat yang kedua ada Dr. Gigi Haji Lutfianisa Putri Karlina yang menjadi milenial putri pertama yang maju sebagai calon wakil bupati Garut 2024. Mereka mempunyai 55 program yang unggul dan 8 yang diprioritaskan dengan bertemakan agenda transportasi Garut Hebat. Yang pertama ada hebat ekonominya, yang kedua ada hebat pendidikannya, yang ketiga ada hebat kesehatannya, yang keempat ada hebat pemerintahannya, yang kelima ada hebat infrastrukturnya, yang keenam ada hebat desanya, yang ketujuh ada hebat pertaniannya, dan yang kedelapan ada hebat pariwisatanya. Adapun peran kelompok masyarakat dalam pilkada dapat berupa kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman yang diperlukan kepada warga mengenai calon kepala daerah, program kerjanya, dan proses pemilihannya. Kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemilihan serta menindaklanjuti potensi pelanggaran. Yang terakhir, mendorong transparansi dengan cara memberikan informasi yang jelas dan memotivasi warga untuk turut serta dalam pemilih guna meningkatkan tingkat partisipasinya. Pilkada Garut yang dilaksanakan pada hari Rabu 27 November 2024 kemarin, yang meskipun hingga saat ini KPU masih melakukan proses rekapitulasi dan real count. Namun, gambaran pemenang Pilkada Garut tampak dihasilkan quick count yang dilaksanakan berbagai kalangan. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Indikator. Indikator menyatakan berdasarkan data suara yang diperoleh pihak mereka, paslon kedua yaitu Syakur dan Putri diyakini unggul dengan mengantongi 73,13% suara. Unggul jauh ketimbang persaingannya. Paslon nomor urut 1 yaitu Helmi Budiman dan Yudi Nugraha yang hanya mendapatkan suara sebanyak 26,87% suara. Nilai tersebut diambil dari suara yang masuk sebanyak 100% dengan margin error sebesar 2,25%. Indikator juga mencoret jika tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Garut 2024 ini berada di kisaran 77,85% dari total daftar pemilihan tetap atau DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Garut sebanyak 2.005.168 orang. Pada tugas khusus ini, saya akan memaparkan mengenai permasalahan-permasalahan pada saat pilkada. Permasalahan pada saat pilkada yang terdapat di daerah saya ini, yang pertama ada
politik uang dan praktik korupsi. Salah satu tantangan utama dalam pemilu di Garut adalah politik uang, di mana calon bupati atau pihak yang mendukung berusaha memengaruhi pemilihan melalui memberikan uang atau barang. Praktik ini merupakan integritas pemilu dan memengaruhi kualitas demokrasi. Permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan akses informasi. Nah, masih ada ketimpangan dalam akses informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Garut. Banyak warga di daerah pedesaan yang kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang calon atau visi misi pasangan calon bupati, sehingga pilihan mereka seringkali didasari pada faktor-faktor selain kualitas pemimpin. Untuk meningkatkan kualitas pemilu kada Bupati Garut pada masa mendatang, beberapa langkah strategi bisa diambil untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan pemilu kada yang lebih adil, transparan, dan transparatif. Seperti pada peningkatan pertama, yaitu peningkatan pendidik pemilih, yang dimana sosialisasi dan edukasi politik dan penggunaan media sosial untuk edukasi. Yang kedua ada pengawas pemilu yang lebih ketat, yaitu peningkatan peran pengawas pemilu dan penguatan sistem pelaporan dan sanksi. Ketiga ada peningkatan akses informasi dan transparansi, yang dimana penyebaran informasi yang terbuka dan platform digital untuk akses pemilihan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pengaruh politik uang, yang dimana harus peningkatan penegakan hukum terkait politik uang dan kampanye anti politik uang. Nah, itu dia presentasi dari saya mengenai pemilu kada pemilihan bupati atau wali kota di daerah saya sendiri. Oke guys, thank you for watching dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.